Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat LCP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dianugerahi ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sahabat LCP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini pada kajian kita Alfiyah Ibnu Malik akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita yang kali ini kita akan membahas tentang al-ibtida, ya, atau yang dimaksud dengan mubtada. Dalam kajian ini kita akan bagi dalam beberapa sesi untuk pembahasan al-ibtida, mengingat bait-bait syair yang membahas tentang al-ibtida cukup banyak. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini kita akan cukupkan 7 bait dari pembahasan tentang al-ibtida ini, dan sisanya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sahabat al-sifan yang Allah Subhanahu wa taala, musannif rahimahullahu taala berkata, mubtada'un zaidun wa adirun khabar, in qulta zaidun adirun mani tadar, wa awalun mubtada'un wa thani fa'ilun migna fi asarin dhani. Disebutkan Zaid itu mubtada dan azir itu khobar jika kau mengucapkan zaidun adirun mani tadar. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah fa'il yang mencukupi dalam contoh asarin dhani. Berdasarkan 2 bait Alfiyah Ibnu Malik ini, musannif ingin menjelaskan kepada kita bahwa mubtada dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu nahwu itu ada 2 macam. Yang pertama, mubtada yang memiliki khobar, kemudian ada mubtada yang memiliki fa'il, di mana fa'il ini menempati posisi khobar. Nah, sebagai bahan wawasan kita di dalam ilmu bahasa Arab, ya, ketika kita ingin mengucapkan atau kita ingin memberitakan memberitakan kepada seseorang atau lawan bicara kita, itu banyak pola yang bisa kita gunakan, ya. Ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah, ada yang disebut dengan jumlah ismiyah. Ketika suatu kata, suatu kalimat, ya, diawali dengan kata kerja, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Misalnya kita ingin menginformasikan bahwa seseorang bernama Ahmad telah datang, telah hadir. Misalnya kita sebutkan hadara Ahmadu. Hadara Ahmadu. Ahmad telah hadir, Ahmad telah datang. Gitu ya. Maka ini polanya menggunakan pola jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Hadara sebagai fi'il dan Ahmad sebagai fa'ilnya, itu sebagai subjeknya. Dan
hadoro ini sebagai predikatnya, dan predikatnya menggunakan kata kerja, yaitu hadoro. Nah, sementara pola yang lain, ya, pola yang lain itu menggunakan pola diawali dengan kata benda, gitu ya, ingin menginformasikan kepada seseorang, kepada lawan bicara kita, gitu, atau pembaca kita, tapi menggunakan polanya adalah diawali dengan kata benda, gitu ya, dengan isim. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Dan biasanya pola yang digunakan dalam jumlah ismiyah itu menggunakan pola mubtada dan khobar. Jadi misalkan tadi kita ingin menginformasikan, ya, seseorang bernama Ahmad telah hadir. Nah, dengan informasi yang sama kita bisa menggunakan pola yang berbeda, gitu ya. Bisa menggunakan pola yang berbeda. Kalau tadi polanya adalah fi'il dan fa'il, maka dalam jumlah ismiyah kita menggunakan pola mubtada dan khobar. Misalnya kita mengucapkan Ahmadu hadirun. Ahmadu hadirun. Ahmad hadir. Gitu ya. Nah, bedanya kalau kata kerja, kata fi'il itu biasanya menggunakan dimensi waktu, ya. Menggunakan dimensi waktu. Sebagaimana kita ketahui, di dalam bahasa Arab ada 3 dimensi waktu, yaitu al-madhi, ya. Kemudian ada al-hadir, kemudian ada al-mustaqbal, ya. Ketika suatu pekerjaan itu sudah berlalu, kita tinggal tambahkan kata sudah hadir. Kalau masih berlangsung, itu ya, sedang hadir, atau sedang menulis, sedang makan, gitu ya. Kalau akan, ya belum terjadi tapi akan dilakukan, maka itu kategorinya mustakbal, gitu ya. Akan hadir, seperti itu. Nah, ini kalau polanya dimensinya polanya adalah jumlah fi'liyah. Jadi ada dimensi waktu. Tapi kalau polanya mubtada khobar, ya di situ tidak ada dimensi waktu yang menginformasikan kepada kita. Kita tidak tahu Ahmad hadir itu apakah hadirnya sudah, apakah masih berlangsung, gitu, apakah akan, gitu ya. Misalkan contoh lain, Zaidun qaimun. Zaid berdiri, gitu ya. Zaid berdiri, di situ tidak ada informasi dimensi waktunya, gitu ya. Tidak ada dimensi waktu karena menggunakan pola mubtada dan khobar. Nah, sahabat LCP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran umum, ya, gambaran dasar terkait dengan mubtada dan khobar. Jadi tadi pola Ahmad hadirun atau Zaidun qaimun. Itu adalah pola mubtada dan khobar. Zaidun sebagai mubtada, ya, mubtada permulaan, ya, permulaan berbicara. Kemudian qaimun, ya, sebagai khobar. Jadi kalau kita katakan sebagai kalimat penjelas, gitu ya. Kalimat penjelasnya, kata penjelasnya. Jadi yang menjelaskan tentang kondisi Zaidnya sedang apa, gitu ya. Oh, ternyata Zaidnya sedang berdiri. Nah, itu gambaran umumnya. Kemudian di dalam bait syair Alfiyah Ibnu Malik ini, musannif langsung mengulas, ya, tentang dua bagian dari mubtada, ya. Jadi ada mubtada yang mubtada memiliki khobar, ada mubtada yang memiliki fa'il, gitu ya. Biasanya kan yang memiliki fa'il itu tadi fi'il, ya. Nah, ini sekarang mubtadanya ada fa'ilnya, maka lebih jelasnya kita simak. Mubtada'un Zaidun wa 'adirun khabar. Nah, ini yang pertama kategorinya mubtada yang memiliki khobar. Ketika seseorang mengatakan, contohnya Zaidun 'adirun mani' tadar, ya, Zaid memaafkan orang yang meminta maaf. Nah, maka lafaz Zaidun 'adirun, ya, hampir mirip dengan Zaidun qaimun. Ini adalah pola, ya, pola mubtada dan khobar. Zaidun sebagai mubtada dan 'adirun sebagai
khobar. Ya, dengan demikian ini bentuk mubtada yang pertama, yaitu mubtada yang memiliki khobar. Kemudian ada juga mubtada yang polanya itu mubtada dan fa'il, gitu ya. Mana contohnya? Wa awalun mubtada wa tsani fa'il. Ada juga yang polanya mubtada, yang keduanya itu fa'il, ya, ternyata bukan khobar. Nah, tetapi fa'il ini statusnya ya menempati posisi khobar, ya sama sebagai kata penjelas juga, gitu ya, untuk menerangkan. Nah, contohnya adalah asarin dzani. Asarin dzani. Apakah, ya, ini a-nya sebagai huruf istifham, ya a, ya sama dengan hal maknanya. A, apakah? Sarin, berjalan. Gitu ya. Apakah berjalan? Dzani, dua orang tersebut. Gitu ya. Ini ada tanda istifhamnya, bertanya. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, ya, mubtada yang memiliki yang memiliki fa'il itu salah satu cirinya ketika dia didahului dengan huruf istifham, ya. Di sini asarin dzani, gitu ya. Asarin dzani, maka sarin sebagai mubtada dan dzani, ya. Kita ingat dzani ini kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, dzani ini sebagai isim isyarah, ya, hadzani, gitu ya, untuk menunjukkan dua orang. Asarin, apakah berjalan, dzani, dua orang ini, gitu ya, seperti itu. Nah, sarin ini sebagai mubtada dan dzani sebagai fa'il sadda masadal khobar, yaitu fa'il yang menempati posisi khobar. Wakis wakastifhamin nafyu. Nah, selain selain yang didahului dengan istifham, ternyata boleh juga, gitu ya, syarat yang kedua yaitu ketika didahului oleh nafi. Apa itu nafi? Ya, nafi itu adalah kalimat negatif. Ya, jadi ketika suatu kata didahului oleh kata ma, gitu ya, maka itu statusnya menjadi negatif. Misalkan ketika saya menyebutkan saya suka berenang. Nah, kalau itu kalimat positif, saya suka berenang. Nah, dijadikan kalimat negatif, tinggal ditambahkan kata tidak di sebelum kata kerjanya, gitu ya. Saya tidak suka berenang. Nah, kalau dalam bahasa Arab bentuk nafi itu banyak, ya, bentuk nafi itu banyak. Berhubung kita sedang berbicara mubtada, ya, dan mubtada itu adalah berupa isim, maka yang menafikan isim biasanya yang masuk ke isim itu diantaranya ma, ya, atau ghair, gitu ya, seperti itu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, ya, maka diperbolehkan atau polanya menjadi mubtada dan fa'il sadda masadal khobar, fa'il yang menempati posisi khobar. Jadi syaratnya kalau polanya bentuk yang kedua ini mubtada dan fa'il ini ketika didahului oleh huruf istifham atau didahului oleh nafi, ya. Misalnya ma sarin dzani, tidaklah dua orang ini berjalan, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian wa tsani mubtada wa dzal wasfu khobar in fi siwal ifradi tibqan istaqar. Disebutkan yang kedua adalah mubtada, lalu sifat ini adalah khobar jika cocok di selain mufrad dalam penggunaannya. Nah, dalam bait syair ini, dalam bait alfiyah yang ini dijelaskan tentang antara mubtada dan khobar,
jika khobar ini berupa sifat untuk mubtada, maka harus sesuai, gitu ya. Jadi kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Kalau mubtadanya jama, khobarnya juga harus jama, gitu ya. Begitu juga muzakkar dan muannasnya harus sama, gitu ya. Mubtadanya harus, kalau muzakkar berarti khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga demikian harus muannas, gitu ya. Nah, misal ketika kita mengatakan Zaidun qaimun. Nah, Zaid ini ada satu orang, ya, mufrad, muzakkar. Maka khobarnya qaimun. Zaidun qaimun. Tapi kalau misalkan Zaidnya dua orang, Zaidani qaimani, jangan dibaca lagi qaimun, tapi harus dibaca qaimani karena disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan lafadz Zaidannya, gitu ya. Begitu juga Zaiduna qaimuna, gitu ya. Seperti itu. Misalkan diganti sekarang dengan muannas, Fatimah misalkan, ya. Fatimatu qaimatun. Ya, Fatimatu qaimatu, ya. Jadi ada ciri muannasahnya juga, gitu ya. Fatimatani qaimatani, gitu ya. Seterusnya harus sesuai. Kemudian wa rafa'u mubtada'a bil ibtida'. Ini kaitannya dengan i'rabnya, ya. Kaitan dengan i'rab mubtada dan khobar ini bagaimana sih status i'rabnya? Bagaimana kita ketahui dalam ilmu nahwu, ya pasti pembahasan utamanya tentang i'rab, gitu ya. Ujung-ujungnya ditanya ini i'rabnya apa, gitu. Nah, maka dalam bait syair ini dijelaskan bahwa mubtada itu i'rabnya adalah rafa. Ya, di sini wa rafa'u mubtada bil ibtida'. Para ulama itu merofakan mubtada bil ibtida' dengan amil maknawi ibtida'. Maksudnya apa? Kan tidak ada amil, ya, tidak ada faktor-faktor. Kalau kita baca atau kita ingat-ingat definisi i'rab, ya, al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafi awamili ad-dakhilati 'alaiha. Jadi yang dimaksud dengan i'rab itu huwa tagyiru awakhiril kalim, perubahan setiap akhir kata, ya. Tagyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamili, disebabkan karena faktor-faktor. Liikhtilafil awamil, awamil itu bentuk jama dari amil. Liikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha, yang masuk, ya, yang mempengaruhi kata yang ada pada suatu kalimat, gitu ya. Nah, maka posisi kata tersebut apakah i'rabnya rafa, i'rabnya nasab, i'rabnya khafal atau jazm, dilihat, ya, dari amilnya. Amilnya apa nih, gitu ya. Misal kalau yang paling mudah kan yang berwujud, gitu ya. Misalnya huruf jar, gitu ya. Fil baiti. Mengapa al baiti ini dibaca kasroh? Karena ada amilnya, yaitu lafadz fi misalnya, gitu ya. Lafadz fi sebagai huruf jar. Nah, kalau mubtada menjadikan dia rofa apa, gitu ya. Nah, yang menjadikan dia rofa itu ada yang disebut dengan amil maknawi. Jadi amil maknawi itu ya tidak nampak, gitu ya. Faktor yang mempengaruhi dia menjadi rofa itu tidak terlihat wujud lafaznya, gitu ya. Yaitu al-ibtida. Apa itu ibtida? Posisi dia ada di permulaan, gitu ya. Posisi dia ada di permulaan, maka itulah yang menyebabkan dia menjadi rofa, gitu ya. Mubtada itu karena ada di di depan, gitu ya, maka statusnya otomatis, gitu ya, statusnya otomatis menjadi i'rabnya i'rab rafa. Kadzaka raf'u khobarin bil mubtada. Nah, adapun khobar ini amilnya sudah jelas, ya. Dia menjadi rafa itu karena ada amilnya, yaitu mubtada, gitu ya. Kalau khobar itu kan yang merupakannya mubtada, sementara mubtada yang merupakannya apa? Kan nggak bisa dari belakang, gitu ya.
Seperti itu. Dari depannya tuh nggak ada kata atau huruf yang membuat dia menjadi rofa. Tapi ada yang disebut dengan amil maknawi, yaitu karena mubtada ini ada di permulaan sehingga ya dia mubtada ini rofanya dengan ibtida. Adapun khobar ya justru khobar ini rofanya karena ada keberadaan mubtada ini gitu ya. Kalau polanya pakai yang jumlah fi'liyah tentu rofanya bukan karena ada mubtada gitu ya. Misalkan tadi qoma Zaidun ya, hadara Ahmadu. Nah, misalnya lafaz Ahmadu itu rofanya ya karena ada fi'il, karena dia sebagai fa'il gitu ya. Karena ini polanya mubtada dan khobar, maka mubtada rofanya karena ibtida, kemudian khobar rofanya karena adanya mubtada, seperti itu. Kemudian wal khabaru juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Khobar adalah bagian yang menyempurnakan faidah seperti lafaz Allahu barrun wal ayadi syahidah. Ya. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana kita ketahui di definisi kalam ya. Al-kalamu huwa lafdzun murakkabun mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu harus memenuhi 4 syarat ya, yaitu yang pertama lafaz. Lafaz itu artinya dia terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah gitu ya, terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian syarat yang kedua adalah murakkab ya. Murakkab itu maksudnya dia terdiri dari 2 kata atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah mufid, yang keempat al-wad'u ya. Wad'u itu sesuai dengan kebiasaan atau yang dipakai oleh orang Arab atau ulama ahli bahasa. Nah, yang nomor 3 al-mufid ya. Mufid itu memberikan faedah, artinya walaupun terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah tapi tidak memiliki makna, tidak termasuk kalam. Walaupun terdiri dari 2 kata ya, tetapi tidak mufid, tidak sempurna perkataan ya, maka itu juga tidak memenuhi syarat kalam gitu. Maka harus terpenuhi kategori mufid ini. Nah, di antara pemenuhan mufid itu ya, para ulama menyebutkan misalnya fi'il harus ada fa'il. Nah, jadi fa'il ini pelengkap fi'il. Mubtada harus ada khobar. Kemudian syarat harus ada jawab, gitu ya. Nah, bentuk pola-pola yang tadi disebutkan tadi itu mengandung makna mufid kalau lengkap semuanya. Jadi kalau fi'il tidak ada fa'il ya tidak mufid, tidak sempurna, tidak memberikan faidah, tidak memberikan pemahaman, informasinya tidak utuh, gitu ya. Begitu juga mubtada tanpa khobar ya, tanpa khobar itu juga sama, tidak utuh. Maka khobar ini fungsinya adalah sebagai mutimmul faidah ya, sebagai penyempurna faidah. Contohnya Allahu barrun ya, Allahu barrun. Lafaz Allah ini sebagai mubtada, barrun ya artinya bagus, baik ya. Wal ayadi syahidah, juga lafaz ayadi syahidah ini juga mubtada dan khobar ya. Lafaz ayadi syahidah ini mubtada, syahidahnya sebagai khobar. Allahu barrun ini mubtada, Allah sebagai mubtada, barrun sebagai khobar. Jadi lafaz barrun ini melengkapi ya. Jadi informasi apa yang ingin disampaikan gitu ya. Ketika menyebut Allah, apa informasi apa yang ingin disampaikan, Allah memiliki sifat apa misalkan gitu ya. Nah, ketika ada lafaz barrun maka baru ingin menyampaikan informasi bahwa Allah itu maha baik gitu ya, seperti itu. Kemudian wal ayadi syahidah, dan nikmat-nikmat ya, nikmat-nikmat syahidah itu sebagai saksi. Nah, kalau misalnya nyebut wal ayadi tanpa ada kata syahidah maka belum lengkap. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi khobar adalah sebagai sebagai pelengkap atau penyempurna makna faidah. Kemudian
wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Nah, maksudnya khobar ini ya, khobar ini ada yang mufrad, ada khobar yang jumlah. Nah, ada khobar ini ada yang mufrad, ada yang jumlah. Kalau tadi yang sudah kita contohkan rata-rata contohnya adalah khobar mufrad ya. Zaidun qaimun ya. Zaidun hadirun ya. Ahmadu hadirun. Nah, ini mufrad. Mengapa mufrad? Hanya terdiri dari satu kata. Tapi ada juga khobar yang khobar jumlah. Bahkan ada khobar syibhu jumlah. Apa maksudnya? Yang khobar jumlah itu apabila khobarnya ini terdiri dari fi'il fa'il, mubtada khobar lagi, atau yang syibhul jumlah itu jar majrur gitu ya. Misalnya Zaidun fiddari, Zaidun fiddari ya. Zaid fiddari itu di dalam rumah. Maka lafaz fiddari ini sebagai khobar, tapi dia bukan satu kata, kan ada dua kata, fi dan ad-dari. Fi ya di dalam, dari rumah. Zaid ada di dalam rumah. Nah, lafaz fiddari ini dia sebagai khobar. Cuman karena dia terdiri dari dua kata, maka kategorinya bukan khobar mufrad, tetapi khobar syibhu jumlah. Kalau yang khobar jumlah, misalkan fi'il fa'il, misalkan Zaidun qama abuhu, Zaidun qama abuhu. Zaid qama abuhu adalah orang yang ayahnya sedang berdiri, berdiri gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mubtada khobarnya itu jumlah. Jadi lafaz qama abuhu ya, ayahnya telah berdiri itu disebut dengan khobar jumlah karena dia polanya fi'il fa'il. Nah, insyaallah untuk detailnya kita akan ulas ya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar ini di bait-bait berikutnya. Kita akan sambung ke sesi berikutnya. Jadi untuk kali ini kita baru berkenalan dengan apa itu mubtada dan apa itu khobar. Insyaallah di beberapa pertemuan berikutnya kita akan ulas lebih banyak lagi tentang mubtada dan khobar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab sehingga ini menjadi wasilah kita memperoleh ilmu-ilmu yang lain dan menjadi wasilah kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.